Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Nur Iza Wahidah. Here I want to interpreting simultaneous for midterm exam, and you can watch after this. Hari ini saya ingin berbicara tentang kepercayaan diri kreatif. Saya akan mulai kisah saya saat kelas 3 SD di sekolah Oakdale di Pemberton, Ohio. Saya ingat suatu hari sahabat saya Brian mengerjakan sebuah proyek. Dia membuat kuda dari tanah liat yang ditaruh di bawah wastafel oleh guru kami. Dan suatu ketika, seorang siswi yang duduk di mejanya melihat apa yang dia lakukan. Dia bersandar dan berkata, "Jelek sekali, tidak terlihat seperti kuda." Bau Brian langsung terbenam, dia meremas kuda tanah liat itu dan dia melemparkannya ke tempat sampah. Saya tidak pernah melihat Brian mengerjakan proyek seperti itu lagi. Saya penasaran seberapa sering itu terjadi. Tampaknya setelah saya menceritakan kisah Brian ini pada teman kelas saya, banyak orang yang akan datang setelah kelas selesai dan mengatakan pengalaman mereka yang sama. Bagaimana ada guru yang mematikan rasa percaya diri mereka, atau bagaimana ada siswa yang sangat kejam pada mereka. Dan beberapa dari mereka memilih untuk menganggap diri mereka tidak kreatif pada saat itu. Dan saya melihat pilihan apa yang diambil pada masa anak-anak. Dan menjadi semakin tertanam, bahkan hingga kehidupannya setelah ia dewasa. Kita banyak melihat hal ini. Saat kami mengadakan Lokaraya, atau saat ada pelanggan yang bekerja berdampingan dengan kita, pada akhirnya kita sampai pada saat yang tidak jelas atau tidak biasa. Dan akhirnya, para eksekutif besar itu mengeluarkan BlackBerry mereka. Dan berkata harus menelpon karena ada hal penting. Dan mereka melangkah keluar. Dan mereka begitu menjadi tidak nyaman. Saat kami melacak mereka dan menanyakan apa yang terjadi, mereka berkata, "Saya bukanlah orang yang kreatif. Tapi kita tahu hal tersebut tidaklah benar." Jika mereka tetap meneruskannya, pada akhirnya mereka akan melakukan hal yang hebat. Yang mengejutkan diri mereka sendiri, betapa inovatifnya mereka dan tim mereka.
Saya telah mempelajari ketakutan akan penilaian orang dalam diri kita. Bahwa Anda tidak melakukan hal tersebut dikarenakan Anda takut dinilai buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings to all. New student friends, I congratulate to you. You are starting a new chapter in being a student. You are called a great student for your student. You have a much bigger responsibility than other young people. In Indonesia and millions of children, including elementary school, but only hundreds of thousands to this day can go to college. And that means you are different from the others. You are a group of young people who have the opportunity to develop themselves, to move forward, to reach the future, not only for yourself, but for the progress of the Republic, for the progress of the nation. Because of that, I want to give a no. You are in college. Please don't just study in your lecture hall. Your lecture in indoors and outdoors. This too, if you call yourself as an activist, don't just be an activist outside the classroom, but also an activist in the classroom. On the other hand, for friends who want to learn only in class, just learn it. You will enter the losers. Because at the end of the course, you are only come out with a piece of paper with a transcript. Or a piece of diploma paper. The future can be made built with only that sheet of paper. You have to become a new person, more than just a research, more than just a teacher. But you have to be a leader in Indonesia. Young people whose words step can make a difference. And that's mean learning from no one. I often make an analogy. Post-college life is like swimming in the ocean. You have a choice. You have a choice whether to learn to swim when you reach
the sea or want to learn it, the pool. I think that's enough for me. Thank you.